Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kelompok kami beranggotakan 7 orang dengan anggota berikut ini. 1. Livanda Zulko dengan NIM 178. 2. Enani Widya Tantri dengan NIM 182. 3. Sinta Renaya Sari dengan NIM 188. 4. Ayunastiti Rizky dengan NIM 190. 5. Rizky Dewi Sekarsari dengan NIM 191. 6. Atia Nashwa dengan NIM 205. 7. Turaya dengan NIM 208. Dalam video ini, kelompok kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Emotion Socialization by Parents and Friends Linked with Adolescent Emotional Adjustment. Sebuah jurnal dari Psikologi Perkembangan Terapan yang diterbitkan pada tahun 2020 dan ditulis oleh Rahel L. Miller dan juga Julie C. Ansmore. Latar belakang. Baik orang tua maupun teman membentuk penyesuaian emosi remaja melalui tanggapan mereka terhadap emosi negatif remaja. Proses tersebut dikenal sebagai sosialisasi emosi. Namun, belum dapat diketahui dengan jelas apakah orang tua dan teman menggunakan respons sosialisasi emosi yang sama atau apakah respons sosialisasi emosi orang tua dan teman memiliki asosiasi yang sama dengan penyesuaian emosi remaja. Tujuan. Secara khusus, penelitian ini mengukur pembinaan emosi dan pelepasan emosi yang biasanya dipelajari dengan orang tua, serta ruminasi bersama yang biasanya dipelajari dengan teman, di kedua orang tua, remaja, dan teman dekat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kunci kemajuan ke lapangan dengan mempertemukan konstruksi operasionalisasi dalam literatur sosialisasi emosi orang tua dan literatur sosialisasi emosi teman. Selain itu, studi ini mengeksplorasi bagaimana setiap sosialisator secara unik mempengaruhi fungsi emosional dan psikologis remaja. Yang selanjutnya adalah metode. Dalam penelitian ini, penggunaan respons sosialisasi emosi ganda oleh orang tua dan teman diukur dengan dua metode, yaitu observasi dan laporan remaja. Peserta adalah sampel komunitas dari 30 remaja, 60% perempuan dan 40% laki-laki, berusia 13-18 tahun yang berpartisipasi dengan orang tua. 86,7% ibu, 17 dengan anak perempuan, dan 9 dengan anak laki-laki. 13,3% dengan ayah, 1 dengan anak perempuan, dan 3 dengan anak laki-laki, dan teman dekat sesama jenis yang mereka pilih. Prosedur triad teman dekat orang tua remaja berpartisipasi dalam satu sesi laboratorium 90 menit. Setelah mendapat persetujuan, remaja tersebut menyelesaikan tugas percakapan yang direkam dengan video dengan orang tua dan teman dekatnya tentang peristiwa emosional. Para remaja diinstruksikan untuk membawa orang tua dan teman yang mereka rasa dekat untuk mempromosikan interaksi naturalistik tentang emosi. Orang tua dan temannya kemudian mengisi kuesioner, sedangkan remaja yang menonton video pendek dan menyelesaikan tugas pidato yang direkam dalam video. Remaja tersebut juga mengisi kuesioner di akhir sesi. Selanjutnya ada metode pengukuran, sosialisasi emosi. Konstruksi sosialisasi emosi untuk penelitian ini diukur dengan data observasi dan kuesioner yang dibahas di bawah ini. Tugas wacana. Para remaja menyelesaikan tugas wacana emosi dengan orang tua dan teman dekat mereka. Berdasarkan paradigma yang ada, para remaja diminta untuk mendiskusikan saat-saat dalam seminggu terakhir saat mereka merasa kesal dan saat mereka merasa bahagia. Teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah teori perspektif kognitif, karena dalam penelitian tersebut diketahui bahwa stimulus yang berupa sosialisasi emosi yang dilakukan orang tua dan teman dapat mempengaruhi kemampuan remaja dalam menyesuaikan emosi. Namun tentunya, faktor yang berasal dari orang tua dan teman tersebut bukan satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi kemampuan remaja dalam menyesuaikan emosi. Kemudian untuk hasil, penelitian ini memberikan penilaian multimetode terhadap respons sosialisasi emosi orang tua dan teman, dan bagaimana respon tersebut terkait dengan penyesuaian emosional dan psikologis remaja. Temuan menunjukkan bahwa orang tua dan teman
berbeda dalam tanggapan mereka terhadap emosi remaja, dan bahwa perbedaan ini tidak berbeda menurut jenis kelamin remaja. Sosialisasi emosi orang tua dan teman memiliki hubungan yang berbeda dengan hasil remaja, yang menunjukkan bahwa agen sosialisasi ini dapat melayani fungsi yang unik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa orang tua dan teman masing-masing adalah sosialisator penting yang secara unik berkontribusi pada penyesuaian emosional dan psikologis remaja. Sedangkan respon sosialisasi emosi teman berhubungan dengan hubungan emosional remaja. Sedangkan sosialisasi emosi orang tua berhubungan dengan regulasi emosi remaja. Secara khusus, meskipun teman yang terlibat dalam pembinaan emosi kurang dari orang tua, pembinaan emosi mereka terkait dengan koherensi emosional remaja yang lebih tinggi. Orang tua terlibat dalam pembinaan emosi lebih dari teman, dan pembinaan emosi mereka dikaitkan dengan regulasi emosi sifat remaja yang lebih baik. Setelah melakukan review terhadap penelitian tersebut, kelompok kami juga akan memberikan beberapa kritik dan tanggapan. Yang pertama yaitu kaitannya dengan adanya sejumlah keterbatasan dalam penelitian tersebut, termasuk ukuran sampel yang kecil dan rentang usia yang lebar. Kemudian, sampel peserta yang berpartisipasi seperti yang tercantum dalam penelitian tersebut berasal dari Virginia, di mana menurut kami mungkin saja hasil penelitian akan tidak sesuai jika diterapkan atau dijadikan acuan, khususnya terhadap remaja Indonesia, mengingat adanya kemungkinan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi pola asuh dan pola pertemanan. Dan yang terakhir, sampel utama penelitian tersebut adalah remaja kelas sosial ekonomi menengah ke atas, sehingga terdapat kemungkinan bahwa hasil penelitian akan berbeda jika diterapkan pada remaja kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Demikian video yang dapat kami paparkan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.